Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, halaman yang terakhir, yaitu ucapan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini salah seorang wali Allah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, dan beliau ini dikenal juga dengan sebutan Imam Ahmad Sahibus Syi'ib. Kenapa diberi gelar Sahibus Syi'ib? Beliau makamnya berada di Husaisah, tepat di bawah daripada makam Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini termasuk pembesar daripada tokoh-tokoh habaib di zamannya di Tarim di Hadramut. Beliau ini termasuk murid daripada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dari Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini banyak keluarga besar habaib marga Al-Habsyi merupakan keturunan Sidin. Beliau berucap, qala hadhihi ats-tsalatsatu syarhul hikam li Ibni Abbad wa qasidatul faqih Umar ba Makhramah wal qahwatul bunniyatu minan ni'amil lati ikhtassa biha al mutaakhirun. Hadhihi thalathah jarsidin. Tiga hal ini Syarhul Hikami li Ibni Abbad. Yang pertama, kitab Syarah Hikam karangan Imam Ibnu Abbad. Kitab Syarah Hikam karangan Ibnu Abbad. Wa qasidatul faqih Umar ba Makhramah. Yang kedua, qasidahnya Imam Umar ba Makhramah. Wal qahwatul bunniyatu, dan biji kopi untuk diminum.
minan ni'ami allati ikhtassa biha al-mutaakhirun. 3 hal tersebut termasuk nikmat-nikmat yang hanya dimiliki generasi yang datangnya belakangan. Generasi yang datangnya belakangan. Jadi Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini mengatakan, di zaman beliau atau di tahun beliau hidup sekitar 1000-an Hijriah. 1000-an Hijriah ke atas. Artinya kurang lebih 400 tahun yang lewat Sidin hidup. Kurang lebih 4 abad. Di zaman Imam Ahmad sahibu Syi'ib hidup ini, ujar Sidin, ada 3 nikmat yang hanya dimiliki generasi yang datangnya tadudi, yaitu generasi Sidin. Yang artinya generasi sebelum Sidin yang hidup di abad 9, abad 8, abad 7, sebelum Sidin, itu kada dapat 3 nikmat ini. Di zaman Sidin dan generasi selanjutnya dapat. Allah mengistimewakan generasi Sidin dan selanjutnya termasuk kita 3 nikmat nih jar Sidin. Yang pertama, kitab Syarah Hikam karangan Ibnu Abbad. Ada kitab Al-Hikam, itu karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab yang masyhur. Menjelaskan kitab hikam tuh banyak ulama. Dikarang kitab khusus penjelasannya, ada Iqadul Himam, ada karangan Ibnu Ajibah Syarah Hikam. Dari sekian banyak penjelasan hikam yang dikagumi oleh Imam Ahmad Al-Habsyi, itu karangan Imam Ibnu Abbad. Itu nikmat jar Sidin bagi generasi yang hidup di zaman Sidin, memudahkan memahami akan kitab hikam yang rumit karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sidin hitung itu nikmat adanya kitab penjelasan hikam Ibnu Abbad. Yang kedua jar Sidin qasidah Imam Umar Bamakhramah. Ada qasidah panjang karangan Imam Umar Bamakhramah yang isinya itu nasihat, rangkuman-rangkuman yang memudahkan generasi Imam Ahmad dan selanjutnya mengingat hal-hal penting yang berkaitan tentang iman, keagamaan dan lain. Dan yang ketiga, ujar Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, nikmat yang hanya dinikmati Sidin dan generasi selanjutnya, kopi yang diminum. Karena memang di Tarim Hadramaut, kopi itu masuknya di abad ke-10, abad 9, abad 10. Generasi sebelum-sebelumnya belum mengetahui dengan kopi itu, kada masuk lagi Hadramaut. Ujar Sidin, ini nikmat yang hanya dinikmati generasi Sidin dan selanjutnya al-mutaakhirun. Kenapa kopi itu nikmat? Dari sudut pandang mana nikmatnya? Apakah dinikmati santai di pinggir jalan, dipoto-foto kopinya? Itukah maksudnya? Lain. Nikmat dari segi manfaat kopinya. Kopi yang bujur dari biji kopi itu diminum, itu meolah kita terjaga. Meolah kita sigar, kadang ngantuk, sehingga memudahkan bebuhan para wali beribadah. Dari segi itunya dihitung kopi itu nikmat, ujar Sidin. Jadi bukan berarti nikmat cuman dirasa aja.
Wah, nikmat, apalagi sambil berruku aja. Oh. Itu handap memahaminya, tapi nikmat dari segi manfaat. Mualah mata sigar, mengarang kitab, ibadah, tahajud, zikir, sholawat, sigar mata. Nah itu. Jadi menurut Imam Ahmad Al-Habsyi ini, tiga hal ini keistimewaan generasi Sidin dan generasi selanjutnya, termasuk kita. Sebagian ada menambahkan di zaman ini, nikmat yang keempat yang diistimewakan gesan umat nang datang tadudi apa? Kutubul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab-kitab karangan Imam Haddad. Nah, karena memang Imam Haddad ini, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sidin lahir setelah Habib Ahmad Habsyi ini jauh meninggal dunia. Jaraknya lumayan jauh antara Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dengan Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad tadudi hampir 100 tahunan. Jakanya Imam Abdullah Al-Haddad hidup sebelum Imam Ahmad Habsyi, dibuat Sidin pasti. Keistimewaan generasi sekarang adanya karangan-karangan kitab Imam Haddad. Karena sangat-sangat bermanfaat karangan Imam Haddad itu. An-Nasaih Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, Risalatul Muawanah, Al-Hikam, Fusulul Ilmiyah, dan banyak kitab-kitab beliau yang lain, Tathbitul Fuad dan yang lain. Sangat istimewa karangan-karangan Imam Haddad. Jadi ujar generasi yang sekarang ada 4 nikmat yang istimewa dinikmati oleh generasi sekarang. Yang pertama Syarah Hikam Ibn Abbad, Qasidah Umar bin Makhramah yang kedua, ketiga Biji Kopi, keempat kitab-kitab Imam Haddad. Begitu gambaran orang soleh ketika mengukur satu nikmat. Amun kita nih orang awam dimintai komentar, pian ulun dimintai komentar. Kira-kira apa yang menurut pian hal yang hanya kita generasi sekarang nikmati, yang itu bagi pian nikmat besar. Kalau kita disuruh menjawab nih, berkomentar, nikmat apakah yang bagi pian hanya buhan pian aja menikmati generasi sebelumnya kada? Jawaban kita variatif, macam-macam. Ada yang jawab HP. Karena bahari generasi zaman Pak Soeharto kada dalam HP-nya, kada tahu dihabar kisah dunia Indonesia, radio RRI, TPRI. Jadi berita itu sumbernya monoton, itu aja. Bujurkah kada kan yang diberitakan orang, inggih tarus. Kada kritis kita bahari. Jadi nikmat yang kita sekarang memilikinya adalah HP. Belum tentu juga. Kadang jadi musibah HP. Namun salah-salah pakai pulang. Apa pulang ditakuni seandainya kita nih nikmat yang hanya generasi kita menikmati, wah listrik bib. Bahari 1980-an Tanjung ini ngalih mencari listrik satrongkeng. Tahu strongkeng lah ya. Wah, yang dikujat tuh. Penyala, panat lu tangan, oh, hujat nyala. Wah ini listrik nyaman, ada yang berpulsa dan ini. Masuk akal itu, artinya nyaman, hanya kita menikmati bahari kada. Apalagi sepeda motor, bahari kujuk-kujuk sepeda ontel. 1970-an kalau dihitungi orang Tanjung berisi mobil dan sepeda motor zaman Honda 80 dan yang lain. Bahari bertinjak 5 pa sekolah bahari bersepeda sanggup karena kan bahari. Ulun mengalami itu. 5 pa hari-hari loh. Wah ini karena kan 100 meter ya walar. Bahari generasi bahari gena-gena batis. Sehat tapi. Lalu dihitung kendaraan sepeda motor nikmat. Tergantung pulang. Badan jadi loyo kita nih. Terlalu dimanja. Ya. Apalagi termasuk
nikmat nang besar nang kita miliki saat ini, mudahnya menuntut ilmu nang bujur. Mudahnya kita nih belajar kitab, menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya cara menuntut ilmu nang bujur. Bahari lucut mencari tuan guru. Bahari ada majlis ini itu ujungnya batamat sembahyang. Ujungnya bakaku Tuhan. Ini tahulah yang duduk di higa dari situ. Padahal inya nang bergeser. Dat yang itu pangjer. Wah. Bahari itu ngalihnya menuntut ilmu nang membaca kitab, nang berkitab, menterjemahkan, membobit, lucut. Di pesantren hanya ada tamu. Wah, ini banyak sudah mereka-mereka nang belajar di pesantren menuntut, lalu membuka pengajian. Nikmat itu, kitanya aja lagi. Kayak apa tuh nah? Memanfaatkan nikmat yang sudah ada itu. Jadi bebulik ujar Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, 3 hal nang menurut sidin nikmat nang sidin katujui. Nang Allah istimewakan generasi sidin dan berikutnya. Hal yang senada mirip dengan ucapan ini sebenarnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan. Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib wa ju'ilat qurrata aini fi shalah." Ada riwayat lain menyebut hubbiba ilayya min dunyakum thalath an-nisa wa tib wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dunia ini ada 3 hal yang mana aku condong menyukainya. Jadi menyebut nikmat yang mana dianggap paling bagus itu memang pernah diucapkan oleh Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum thalas, Nabi. Ada 3 dari dunia ini yang aku hubbiba ilayya, dicondongkan untuk mengetujui, dicondongkan untuk menyukai. Ada 3 dari dunia, ujar Nabi. Pertama, an-nisa, wanita. Karena dijelaskan, jangan salah paham ya. Pertama jar Nabi, an-nisa, wanita. Yang kedua, al-tibu. Yang kedua, tib, wawangian, minyak wangi. Yang ketiga, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Dijadikan penyejuk diriku ada dalam ibadah sholat. Jadi 3 hal di dunia ini jar Nabi, nang aku hubbiba, dijadikan Allah condong mengetujuinya. Perempuan, yang kedua wawangian, yang ketiga sholat. Nah ini jar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum. Aku condong mengetujui 3 hal ini jar Nabi. Yang pertama tadi an-nisa, wanita. Apa yang dimaksud Nabi ketujuh wanita? Jangan pian salah paham. Ulama menjelaskan, termasuk Imam As-Sayuti menukil dari ucapan Imam As-Subki yang maknanya, maksud ucapan Nabi sidin condong menyukai wanita karena dengan keberadaan wanita yang dinikahi sidin menjadi rinci-rinci hukum-hukum syariat yang sidin malu mengucapkannya untuk sahabat menjadi tersampaikan melalui istri-istri sidin. Pahamlah? Ketika Nabi memiliki istri lebih dari 1, istri-istri Nabi ini, perempuan-perempuan beliau ini menjadi asbab sampainya detail-detail kecil hukum syariat yang Nabi sendiri kalau mengucapkan langsung kepada sahabat sidin supan. Contoh apa? Tata cara bergaul dengan wanita. Ketika Nabi punya istri, bergaul dengan istri sidin dengan rinci-rinci rumah tangga intern sidin, sang istri ketika Nabi wafat mengisahkan dengan sahabat lain, jadi syariat.
jadi ilmu, pahamlah. Nabi menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi wafat, Sayyidah Aisyah inilah yang menyampaikan banyak rincian-rincian tentang seputar intern dalam rumah tangga yang itu jadi aturan syariat yang kita gawi saat ini, termasuk mandi janabah, kemudian haid, hukum haid, dan hal-hal nang kewanitaan nang Nabi sendiri supan menyampaikan langsung dengan lisan pada sahabat. Tapi dengan sidin bergaul dengan istri-istri, para istri sidin inilah yang menjadi penyalur, menyampaikan kepada umat, pada sahabat lain, rinci-rinci hal-hal rumah tangga nang Nabi sendiri supan kalau mengucapkan langsung, malah jariakan. Nah ini yang dimaksud hubbiba ilayya min dunyakum salas. Yang pertama, aku lebih condong menyukai wanita, ajar Nabi. Karena wanita Nabi membantu bujur untuk aturan-aturan syariat yang saat ini kita memakainya. Apa kiat-kiat yang baik ketika kita mempunyai pasangan, apa yang disunahkan sebelum melakukan malam pertama. Pian kira Nabi mengucap langsung sahabat-sahabat, kalau malam pertama begini caranya, kadang mungkin. Karena jiwa Nabi itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya tanda kutip sedikit vulgar, kadang mau. Tapi dengan sidin menggauli langsung para istri dan mengisahkan dengan bahasa masing-masing dan menjadi ilmu bagi umat. Oh begitu caranya ternyata. Nah paham lah ya. Jadi jangan dikira Nabi menyetujui binian, oh berarti Nabi bernafsu. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang hendep kada paham musyahadah bujur kepada Rasulullah. Atau pulang hadits ini dipakai oleh para lelaki yang hobi kawin. Oh, Nabi aja ketujuan ditajar. Oh iya. Makanya baca kitab. Ada kan hobi-hobi lakian yang hobi kawin. Ada kawan melihat binian dikit, tetek lior. Lalu zaman abung hendak menjujur. Ada kawan melihat di kampung A, pina ada janda, pina pisit, ditakuni nomor HP-nya. Ditakuni kenapa? Pian ini ketujuh kawin. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. An-nisa. Nabi aja suka dengan wanita. Ikam itu ada paham. Ikam menyalurkan syahwat ikam dengan bertamengkan lafaz hadits Nabi. Bahaya ikam. Sehingga orang kena mendengar, oh berarti Nabi kayak itu kah ketujuh binian kah? Ketujuh kayak itu. Karena gara-gara inya kada paham. Jangan mengarah daulah. Apa-apa dijadikan dalil nang hal-hal berkaitan Nabi kawin lebih dari satu. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Pertama aja Nabi wanita. Pian paham penjelasannya ada tadi. Kenapa jadi Nabi ketujuh wanita? Yang kedua, atib, wewangian, minyak harum. Kenapa Nabi ketujuh? Karena dikatujui malaikat. Malaikat Allah itu katujuh tempat-tempat nang harum, tempat-tempat nang wangi, dan kada ketujuh dengan tempat-tempat yang jorok, yang bau. Pian hendak rumah pian dielangi malaikat terus. Jangan ada hal-hal yang berbau di rumah. Bersihi kalau ada yang bau, terutama ketiak pian. Kenapa jadi Nabi ketujuh tadi minyak wangi? Karena malaikat ketujuh minyak wangi. Yang ketiga aja Nabi waju'ilat qurrata aini fi shalah. Allah jadikan penyejuk mataku, penyejuk penyaman diriku ada dalam ibadah sholat. Sholat tuh diketujuhi Nabi. Makanya rancak Nabi sholat berjam-jam berdiri itu untuk bermunajat pada Allah. Nah Nabi menyampaikan ini tiga yang aku ketujui aja Nabi dari dunia. Perempuan dengan penjelasan tadi. Yang kedua minyak wangi. Yang ketiga sholat. Mendengar ucapan Nabi ini disebut Sayyidina Abu Bakar menjawab juga. Wa ana ya Rasulullah hubbiba ilayya minad dunya an-nadharu ila wajhika wa jam'ul mal lil infaqi alayka wa tawassul ilaika
wa tawassul bi qarabatika ilaika, wan nahyu 'anil munkar wal qiyam bi amrillah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kalau ulun ya Rasulullah dari dunia ini nang ulun ketujuh itu ada 5. Sayyidina Abu Bakar lain pulang. Yang pertama jar Sayyidina Abu Bakar, an-nadhar ila wajhika, memandang wajahmu ya Rasulullah. Ketujuh ulun memandang wajah pian ya Rasulullah, ujar Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, jam'ul malil infaqi alaika. Yang ulun ketujuh dari dunia yang kedua, mengumpulkan duit, harta dengan tujuan membantu dakwah pian. Lir infaq alaika, mengumpulkan duit dengan tujuan membantu syiar dan dakwah pian. Itu yang kedua ulun ketujuh di sini Abu Bakar. Yang ketiga, wa tawassul bi qarabatika ilaika, mendekatimu dengan berperantarakan kerabat-kerabatmu. Artinya mencari muka di hadapan pian ya Rasulullah dengan cara memaraki kerabat-kerabat pian. Mencari pandangan pian agar pian katujulan ulun dengan cara ulun memaraki kerabat pian. Itu yang ketiga jar Sayyidina Abu Bakar yang ketujuh. Yang keempat, an-nahyu 'anil munkar. Ulun ketujuh dari dunia adalah melarang perbuatan kemungkaran. Yang kelima, al-qiyam bi amrillah, mengerjakan perintah Allah. Ini ya jar Sayyidina Abu Bakar yang ulun ketujuh. 5. Pertama, melihat wajah pian. Yang kedua, mengumpulkan duit gesan membantu pian. Yang ketiga, mencari pandangan pian dengan memaraki kerabat pian. Yang keempat, melarang perbuatan mungkar. Yang kelima, mengerjakan perintah Allah. Ini jar Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Utsman melanjutkan, qala Utsman, wa ana ya Rasulullah hubbiba ilayya minad dunya thalath. Adapun aku, ujar Sayyidina Utsman, adapun ulun ya Rasulullah dari dunia ini 3 nang ulun ketujuhi. Pertama, isba'ul ja'i, memakani orang lapar. Kedua, irwa'ul dham'an, menyegarkan dahaga orang nang haus. Yang ketiga, kiswatul 'ari, membajui orang nang kada bisi baju. Wah, Sayyidina Utsman beratan membantui orang nang kada mampu. Memakani orang lapar, memberi minum orang nang haus, membajui orang nang kada bisi baju. Ujar Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali menjawab pulang. Sayyidina Ali waktu itu masih muda. Ujar Sayyidina Ali, wa ana ya Rasulullah hubbiba ilayya minad dunya. Adapun ulun ya Rasulullah, yang ulun ketujuhi dari dunia ini sama ada 3. Yang pertama, as-shaum fi sayfi, puasa di musim panas. Wah, karena muda sih ini jiwa kuat masih. Nah, ulun ketujuhi puasa di musim panas terik. Nah, wah ini kan panas gitu nih. Sayyidina Ali hobi puasa nang panas minta ampun. Hobi Sidin. Kenapa? Lebih ganal pahalanya. Godaan hendak berbuka minum tuh lebih kuat. Apalagi amun sambil betukangan. Puasa pulang. Yang kedua jar Sayyidina Ali, wa ikra'ud dhaif, menjamu tamu yang datang. Yang ketiga, wa darbu baina yadayka bisayf. Yang ulun ketujuhin yang ketiga ya Rasulullah, memenggal kepala orang dalam peperangan dan dilihat oleh pian. Memenggal kepala orang, kepala musuh dalam perang, dan itu dilihat pian di hadapan pian. Itu ulun ketujuh dari Sayyidina Ali. Bukan sidin ambungan, tapi artinya Allah dan Rasul itulah tujuan utama dalam berperang melawan musuh. Nah, kalau kita bang masing-masing apa yang kita ketujuhi dari dunia, macam-macam kalau kita. Yang pertama beb ulun adalah apa? Nasi padang. Yang kedua putu. Tahu putu lah. Putu nang hijau tuh. Tahu lah. Ada nang ulun beb maunjun di musim panas. Wah,
Macam-macam lah. Semua jawaban tergantung bagaimana karakter orangnya, tergantung level keilmuannya. Kalau inya hibak dengan ilmu agama, pasti nang dijawab secara jujur kada lepas dari hal-hal yang berkaitan lawan akhirat. Kalau ulun nang ulun ketujui membaca ratib, nyaring-nyaring sambil minum es. Wah, ada juga nang hiburannya kan? Ada lagi nang ini membaca kitab dan sebagainya. Tergantung karakter masing-masing. Ada juga habib apa berokok sambil minum kopi nang kental. Macam-macam. La ilaha illallah. Kitab kita Asyaraful Bahi itu artinya malam hari ini alhamdulillah telah kita khatamkan kurang lebih 41 kali pertemuan. Kita khatamkan kitab Asyaraful Bahi. Harapan kita mudah-mudahan keberkahan dari apa yang kita baca ini sampai kepada kita seberataan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Harapan ulun ketika kita sudah khatam, bukan berarti kemudian kita kada buka-bukai lagi kitabnya, sambil dilihati, sambil dibacai, sambil diingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Dan insya Allah kita lanjutkan kegiatan majelis kita dengan mengkaji kitab yang selanjutnya, sebagaimana sudah digadang-gadangkan, kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, karangan Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Dan insya Allah kita mulai membaca kitab itu 2 minggu akan datang. Jadi malam Kamis nang dihadap majelis kita liburkan karena ulun hendak keluar daerah, ada kegiatan agenda di Jakarta. Insya Allah kita lanjutkan lagi di malam Kamis berikutnya. Jadi malam Kamis akan datang kita liburkan, kita mulai membaca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan di malam Kamis berikutnya lagi. Dan sebagaimana sudah disampaikan juga di grup bahwa kitabnya sudah tersedia, dan itu hadiahnya bagi yang hendak berisi kitabnya Rp20.000 saja. Kenapa pakai saja? Tak murah pada harga rokok ini. Kenapa pulang kita andaki harga hadiah? Supaya pian itu bujur-bujur menjaga kitabnya. Karena sesuatu yang gratis kadang timbai sana, timbai sini, gratis juga. Beda hal kalau kita ada usaha. Beda hal kalau kita ada keluar biaya, akan lebih kita perhatikan. Benar. Pian tuh wadai. Ketika wadai itu pian menukar, gugur ke lantai, sangkal. Padahal aku nukar dah nih. Tapi ketika dibari orang gugur, marah barian orang juga. Iya kada? Kepedulian untuk menjaga tuh kada ada. Jadinya mudah-mudahan 20.000 saja tadi, lebih murah jauh dari harga rokok ini. Bukan memberatkan, tapi menjadi termasuk bagian daripada amal ibadah kita, mengeluarkan duit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.